Di ujung timur Pulau Jawa, menjulang kokoh Gunung Raung dengan ketinggian 3.344 meter di atas permukaan laut. Berdiri gagah di perbatasan 3 kabupaten, Banyuwangi, Bondowoso, dan Jember, Gunung Raung adalah saksi bisu perubahan zaman yang tak terhitung jumlahnya. Gunung ini bukan sekadar raksasa batu yang diam. Ia hidup, bernafas, dan menyimpan kisah yang lebih tua dari peradaban manusia di sekitarnya. Dengan kaldera elips sedalam 500 meter, Gunung Raung memiliki salah satu kawah kering terbesar di Indonesia yang tak pernah berhenti mengepulkan asap putih, seolah menjadi tanda bahwa ia tetap terjaga dalam keheningan. Gunung Raung telah menyaksikan letusan dahsyat yang mengguncang tanah Jawa, menyelimuti langit dengan abu vulkanik yang menggelapkan hari-hari. Namun, di balik keganasannya, ia menyimpan keindahan yang memukau, kaldera raksasa yang menjulang di tengah kabut tebal yang misterius. Dari puncaknya, lautan awan terlihat seperti hamparan kapas putih yang tak bertepi, menyatu dengan birunya langit. Dalam keheningan puncaknya, Gunung Raung menyimpan legenda yang tak terhitung jumlahnya, mitos tentang kekuatan gaib yang menjaga kesuciannya, serta keindahan alam yang melampaui imajinasi. Dikisahkan, di puncaknya berdiri kerajaan Macan Putih, dipimpin oleh Pangeran Tawang Alun, keturunan Raja-Raja Majapahit yang dipercaya memiliki kekuatan gaib untuk melindungi tanah leluhur. Hingga kini, kerajaan gaib itu diyakini masih berdiri megah, tersembunyi di balik kabut abadi yang menyelingutinya. Bukan hanya itu, di lereng-lereng terjal Gunung Raung, jejak langkah para leluhur yang pernah menjadikan gunung ini sebagai tempat bersemedi masih terasa kuat. Mereka datang untuk mencari petunjuk dan kekuatan spiritual dari alam yang agung ini. Inilah Gunung Raung, tempat di mana mitos dan kenyataan bertemu dan keindahan berpadu dengan misteri yang abadi. Sebuah mahakarya alam yang menyimpan sejuta kisah, menunggu untuk ditemukan. Atau mungkin tetap menjadi rahasia selamanya. Gunung Raung, salah satu gunung berapi tertua dan paling aktif di Pulau Jawa, menyimpan sejarah panjang yang tidak hanya tentang letusan dahsyat, tetapi juga tentang peradaban manusia yang berkembang di sekitarnya. Berdiri megah di perbatasan 3 kabupaten, Banyuwangi, Bondowoso, dan Jember, Gunung Raung telah menjadi saksi bisu perubahan zaman yang menghubungkan masa prasejarah, era kerajaan, hingga masa kolonial. Dalam keheningannya, Gunung Raung menyimpan cerita tentang kehidupan dan kematian, tentang kebangkitan dan kehancuran peradaban yang pernah berkembang di lereng-lerengnya. Konon, sebelum peradaban manusia mengenal tulisan, Gunung Raung sudah berdiri sebagai simbol kekuatan alam. Dalam mitologi masyarakat Osing, suku asli Banyuwangi, Gunung Raung diyakini sebagai tempat bersemayamnya para dewa dan leluhur. Legenda menyebutkan bahwa Gunung Raung diciptakan oleh Sang Hyang Jagatnata, dewa penguasa alam semesta, sebagai pusat keseimbangan alam di Pulau Jawa. Suara gemuruh yang keluar dari kawah Gunung Raung dipercaya sebagai raungan para leluhur yang menjaga kesucian tanah Jawa dari kekuatan jahat. Nama Raung sendiri diambil dari kata raungan yang berarti suara menggelegar, melambangkan suara alam yang agung dan penuh kekuatan magis. Dalam kepercayaan kuno, raungan ini adalah peringatan dari para leluhur agar manusia selalu menjaga keharmonisan dengan alam. Selain itu, masyarakat setempat meyakini bahwa Gunung Raung adalah pasak bumi yang menjaga kestabilan tanah Jawa agar tidak terguncang oleh kekuatan jahat. Oleh karena itu, tidak sembarang orang bisa mendaki Gunung Raung tanpa izin dari para leluhur yang menjaganya. Mereka percaya, siapa saja yang tidak menghormati gunung ini akan tersesat dan tidak akan kembali dengan selamat. Pada abad ke-13, di lereng Gunung Raung berdiri Kerajaan Blambangan, kerajaan Hindu terakhir di Pulau Jawa yang menjadi penerus kebesaran Majapahit. Kerajaan Blambangan didirikan oleh keturunan Majapahit yang melarikan diri setelah runtuhnya kekuasaan di Trowulan akibat serangan Demak. Mereka membawa serta budaya dan kepercayaan Hindu-Buddha yang kemudian menyatu dengan kearifan lokal masyarakat Osing. Gunung Raung dijadikan benteng alami oleh Kerajaan Blambangan.
Posisi strategisnya di wilayah pegunungan yang terjal membuat Blambangan sulit ditaklukkan oleh pasukan Mataram maupun kolonial Belanda. Bahkan, dalam catatan sejarah, disebutkan bahwa Raja Tawang Alun I sering bersemedi di puncak Gunung Raung untuk memohon kekuatan gaib dan petunjuk dari para leluhur dalam menghadapi musuh-musuhnya. Saat bersemedi, Raja Tawang Alun I diyakini menerima wahyu dari Dewa Agung yang memberinya kesaktian luar biasa. Dengan kekuatan gaib yang dimilikinya, ia berhasil mempertahankan kerajaan Blambangan dari serangan musuh yang datang bertubi-tubi. Hingga kini, masyarakat Osing percaya bahwa arwah Raja Tawang Alun I masih menjaga Gunung Raung, terlihat dari seringnya penampakan siluet seorang ksatria berjubah putih di puncak gunung pada malam-malam tertentu. Mitos ini diyakini sebagai perwujudan kesetiaan sang raja dalam menjaga tanah leluhurnya. Selain itu, ada kepercayaan bahwa siapa saja yang berhasil mencapai puncak sejati dengan hati yang bersih dan niat yang tulus akan mendapatkan berkah dan perlindungan dari Raja Tawang Alun I. Inilah yang membuat Gunung Raung tidak hanya menjadi tempat pendakian, tetapi juga tempat perziarahan bagi mereka yang mencari pencerahan spiritual. Gunung Raung dikenal dengan aktivitas vulkaniknya yang sangat aktif sejak masa lampau. Letusan pertama yang tercatat dalam sejarah terjadi pada tahun 1586. Letusan dahsyat ini mengguncang tanah Jawa, menyelimuti langit dengan abu vulkanik yang tebal, dan menyebabkan gagal panen yang mengakibatkan kelaparan hebat di daerah sekitarnya. Namun, letusan yang paling mengerikan terjadi pada tahun 1638. Pada saat itu, Gunung Raung meletus dengan kekuatan yang dahsyat, memuntahkan lava pijar yang mengalir deras melalui lembah-lembah curam, menghancurkan desa-desa di sekitarnya, dan menyebabkan banjir lahar yang meluluh lantakkan peradaban di lereng-lerengnya. Abu vulkanik yang sangat tebal menyelimuti wilayah Blambangan, mengubah siang menjadi gelap gulita selama berminggu-minggu. Hujan abu yang terus-menerus menghancurkan lahan pertanian, mengakibatkan kelaparan massal dan wabah penyakit yang menyebar dengan cepat. Letusan dahsyat ini juga berdampak pada kerajaan Blambangan yang saat itu berada di kaki Gunung Raung. Raja Tawang Alun II terpaksa memindahkan pusat kerajaan ke daerah yang lebih aman untuk menyelamatkan rakyatnya dari bencana alam yang mengerikan. Bencana alam ini tidak hanya mengubah peta politik dan ekonomi, tetapi juga meninggalkan jejak trauma yang mendalam bagi masyarakat setempat. Mereka mulai percaya bahwa letusan dahsyat ini adalah kemarahan para dewa akibat keserakahan manusia yang telah melanggar kesucian Gunung Raung. Sejak saat itu, masyarakat Osing meyakini bahwa Gunung Raung harus dihormati sebagai tempat yang suci dan keramat. Mereka mulai melakukan ritual adat untuk menenangkan roh-roh leluhur dan memohon keselamatan dari bencana. Ritual ini dikenal sebagai ruatan gunung yang diadakan setiap tahun dengan mempersembahkan sesajen berupa bunga, buah-buahan, dan hasil bumi kepada penunggu gaib Gunung Raung. Pada tahun 1815, Gunung Raung kembali menggeliat. Bersamaan dengan letusan Gunung Tambora yang dikenal sebagai letusan terbesar dalam sejarah manusia, Gunung Raung juga mengalami erupsi yang cukup kuat. Letusan ini menyebarkan abu vulkanik hingga ke Lautan Hindia dan berdampak pada perubahan iklim global yang dikenal sebagai Year Without a Summer. Fenomena ini menyebabkan suhu bumi menurun drastis, tanaman gagal panen, dan terjadi kelaparan di berbagai belahan dunia. Inilah yang membuat Gunung Raung tidak hanya menjadi perhatian masyarakat lokal, tetapi juga ilmuwan di seluruh dunia yang ingin mengungkap misteri aktivitas vulkaniknya. Hingga kini, Gunung Raung tetap aktif dan menjadi salah satu gunung berapi yang paling sering dipantau di Indonesia. Dengan kawah elips sedalam 500 meter yang selalu mengeluarkan asap putih, Raung tetap menunjukkan tanda-tanda kehidupan di dalam perut buminya. Sejarah panjang letusan dan peran penting Gunung Raung dalam peradaban masyarakat sekitarnya menjadi bukti bahwa gunung ini bukan sekadar gugusan batuan dan kawah belaka. Ia menyimpan kenangan masa lalu, kisah perjuangan, serta harapan akan masa depan yang lebih baik. Gunung Raung tidak hanya dikenal karena kegagahan alamnya,
tetapi juga karena aura mistis yang menyelimutinya. Salah satu legenda yang paling terkenal adalah kisah tentang kerajaan macan putih. Dalam mitos masyarakat Osing, diyakini bahwa di puncak Gunung Raung terdapat kerajaan gaib yang dipimpin oleh Pangeran Tawang Alun, keturunan Raja-Raja Majapahit. Kerajaan ini dikenal sebagai Kerajaan Macan Putih karena dikisahkan bahwa sang pangeran memiliki kemampuan berubah wujud menjadi macan putih raksasa yang menjaga kesucian gunung dari roh jahat dan manusia yang berniat buruk. Menurut legenda, Kerajaan Macan Putih adalah pusat kekuatan gaib di tanah Jawa. Hanya orang-orang yang memiliki kesaktian dan hati yang bersih yang dapat melihat kemegahan kerajaan ini. Istana megah berdiri di atas awan, dijaga oleh para prajurit gaib berbaju putih bersenjata tombak emas. Dikisahkan pula bahwa Pangeran Tawang Alun masih hidup hingga kini, namun ia memilih untuk tinggal di alam gaib, menjaga keseimbangan alam, dan melindungi masyarakat di sekitar Gunung Raung dari bencana. Pada malam-malam tertentu, terutama saat bulan purnama, masyarakat setempat mengaku sering melihat bayangan macan putih yang berlari cepat di sepanjang lereng gunung, kemudian menghilang di balik kabut tebal. Mitos ini membuat masyarakat sekitar Gunung Raung percaya bahwa setiap pendaki harus menjaga sopan santun dan etika saat mendaki. Pantangan untuk tidak berkata kasar dan tidak sombong diyakini sebagai cara untuk menghormati penghuni gaib Gunung Raung. Bagi yang melanggar, konon akan mengalami kesialan atau tersesat di jalur pendakian. Tidak hanya di puncaknya, aura mistis Gunung Raung juga menyelimuti jalur pendakiannya. Salah satu tempat yang paling dikenal angker adalah Pondok Demit. Nama Demit dalam bahasa Jawa berarti makhluk halus atau jin. Tempat ini disebut-sebut sebagai pasar setan, pasar gaib yang hanya bisa didengar namun tak pernah terlihat. Banyak pendaki yang mengaku mendengar suara hiruk-pikuk pasar, suara orang berjualan, tawar-menawar, dan bahkan bau harum dupa saat melewati Pondok Demit pada malam hari. Namun, ketika mencari sumber suara, yang terlihat hanyalah hutan sunyi dan kabut tebal yang melayang di antara pepohonan. Oleh karena itu, pendaki disarankan untuk tidak mengeluarkan uang koin, apalagi menjatuhkannya di Pondok Demit. Mereka juga diingatkan untuk tidak menoleh ke belakang saat mendengar suara-suara aneh agar tidak terbawa ke alam gaib. Inilah Gunung Raung, gunung yang menyimpan misteri dan keindahan yang melampaui logika manusia. Sebuah tempat di mana mitos dan kenyataan bertemu dalam harmoni yang abadi. Selain Pondok Demit, ada pula Pondok Mayit, yang dalam bahasa Indonesia berarti pondok jenazah. Tempat ini diyakini sebagai tempat berkumpulnya arwah penasaran. Legenda mengatakan bahwa di tempat ini sering ditemukan pendaki yang tersesat dan ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa tanpa sebab yang jelas. Konon, arwah-arwah pendaki yang meninggal di Gunung Raung tidak bisa pergi dari dunia karena kematian yang tidak wajar. Mereka dipercaya masih berkeliaran di sekitar Pondok Mayit, mencari teman untuk diajak tinggal di alam gaib. Beberapa pendaki mengaku melihat sosok bayangan putih yang melayang di atas tanah, atau mendengar suara tangisan lirih di tengah malam. Ada pula yang merasa tubuhnya menjadi sangat berat dan sulit bergerak saat melewati Pondok Mayit, seolah-olah ada sesuatu yang menahan langkah mereka. Masyarakat setempat percaya bahwa aura kematian yang kental di Pondok Mayit disebabkan oleh energi negatif yang terkumpul di tempat tersebut. Untuk itu, mereka menyarankan pendaki untuk membaca doa dan meminta izin kepada penghuni gaib sebelum melewati tempat ini. Selain itu, para pendaki juga dilarang untuk mengucapkan kata-kata yang berkaitan dengan kematian atau kesedihan saat berada di Pondok Mayit, karena diyakini dapat menarik perhatian arwah penasaran yang tinggal di sana. Dalam keheningan yang mencekam, Pondok Mayit menyimpan aura mistis yang kuat, membuat bulu kuduk meremang bagi siapa saja yang berani melintasinya saat malam tiba. Tidak heran jika banyak pendaki yang memilih untuk melewati tempat ini pada siang hari untuk menghindari kejadian aneh yang sering terjadi pada malam hari. Tidak hanya pos-pos pendakian,
di sepanjang jalur menuju puncak Gunung Raung juga terdapat pohon-pohon angker yang diyakini sebagai tempat bersemayamnya makhluk gaib. Pohon besar dengan akar yang menjuntai ke tanah dianggap sebagai gerbang menuju alam gaib. Salah satu pohon paling terkenal adalah pohon Pangi yang berada di jalur menuju puncak sejati. Pohon ini memiliki akar yang menjulur seperti tangan raksasa yang ingin meraih siapa saja yang lewat di bawahnya. Konon, pohon ini dijaga oleh sosok wanita bergaun putih yang sering muncul di balik kabut pada malam hari. Pendaki yang tidak sengaja melihat wajahnya akan mengalami kesialan atau sakit berkepanjangan setelah turun dari Gunung Raung. Para pendaki yang tak sengaja menatap pohon ini terlalu lama sering merasa pusing dan kehilangan arah. Beberapa bahkan mengaku melihat sosok wanita dengan rambut panjang yang melayang di atas tanah, menatap mereka dengan tatapan kosong. Untuk menghormati penjaga gaib pohon-pohon angker ini, masyarakat setempat mengajarkan pendaki untuk menundukkan kepala dan tidak melihat langsung ke arah pohon saat melewatinya. Mereka juga disarankan untuk tidak mengambil ranting atau daun sebagai kenang-kenangan, karena diyakini akan membawa sial atau bahkan diikuti makhluk gaib ke dunia nyata. Selain itu, pendaki juga dilarang untuk berbicara kasar atau sombong di sekitar pohon Pangi, karena diyakini dapat menyinggung penjaga gaib yang tinggal di sana. Mereka yang melanggar pantangan ini dikabarkan sering tersesat tanpa arah di jalur pendakian, seolah-olah dibawa ke dimensi lain yang tidak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Gunung Raung dikenal dengan jalur pendakiannya yang terjal dan sulit, namun ada mitos yang mengatakan bahwa beberapa pendaki hilang bukan karena tersesat, melainkan diculik oleh penghuni gaib. Masyarakat sekitar percaya bahwa penghuni gaib Gunung Raung memiliki kekuatan untuk mengaburkan pandangan manusia, menciptakan ilusi jalan yang tidak pernah ada. Inilah yang menyebabkan beberapa pendaki tersesat dan tidak pernah ditemukan hingga sekarang. Dikisahkan pula bahwa orang-orang yang diculik oleh makhluk gaib ini dibawa ke kerajaan gaib di puncak Gunung Raung dan dipekerjakan sebagai pelayan. Mereka tidak akan kembali ke dunia nyata kecuali keluarga mereka melakukan ritual khusus untuk meminta izin kepada penguasa gaib Gunung Raung. Ritual ini biasanya dilakukan dengan membawa sesajen berupa bunga melati, kemeyan, dan ayam putih yang dilepaskan di lereng gunung. Setelah melakukan ritual ini, masyarakat percaya bahwa korban yang hilang akan ditemukan, baik dalam keadaan hidup maupun tidak bernyawa. Mitos ini memperkuat keyakinan masyarakat bahwa Gunung Raung bukanlah gunung biasa. Ia adalah gerbang antara dunia nyata dan dunia gaib, di mana manusia hanyalah tamu yang harus tahu diri dan menjaga sopan santun. Oleh karena itu, para pendaki selalu diingatkan untuk membawa benda-benda yang dianggap sebagai penangkal ilmu hitam, seperti daun sirih, bawang merah, dan tali bambu. Mereka juga dianjurkan untuk tidak memakai pakaian berwarna merah atau hijau, karena warna-warna tersebut diyakini sebagai warna kesukaan penghuni gaib Gunung Raung. Di balik kisah mistis dan mitosnya, Gunung Raung menyimpan keindahan alam yang luar biasa. Dengan kaldera kering berbentuk elips sedalam 500 meter, Raung menjadi salah satu kaldera terbesar di Indonesia. Dari puncaknya, pemandangan lautan awan yang luas dan puncak-puncak gunung di sekitarnya terlihat begitu memukau, terutama saat matahari terbit dan terbenam. Jalur pendakian Gunung Raung dikenal sangat menantang dengan medan yang terjal dan berbatu. Ada 4 puncak utama yang bisa dicapai: Puncak Bendera, Puncak 17, Puncak Tusuk Gige, dan Puncak Sejati sebagai yang tertinggi. Saat fajar menyingsing, matahari muncul dari balik kabut yang menyelimuti kaldera, menciptakan pemandangan magis yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Raung, dalam keheningannya, menyuguhkan keindahan yang menawan hati siapa saja yang berhasil mencapai puncaknya. Inilah Gunung Raung. Gunung yang menyimpan keindahan, mitos, dan misteri yang abadi. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jika Anda terinspirasi, jangan lupa klik bagikan cerita ini kepada kerabat yang mencintai petualangan, dan subscribe di channel kami untuk menggali lebih banyak misteri serta keindahan Nusantara. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.